Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mestika Hulu. Di episode kali ini kita akan mengulik 1 Samuel pasal 16 1-13. Tema kita, teokrasi dalam kedaulatan Allah. Narasumber kita untuk episode ini telah hadir Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Beliau ini adalah pendeta Universitas Maranatha Bandung. Terima kasih Pak YBM telah hadir kembali di studio menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Ya, terima kasih Bu Tika. Baik, sahabat, kita akan memulai ulikan kita. Seperti biasa, dibuka dengan doa, dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Pak. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang adalah Allah yang terus bekerja, bahkan lebih daripada bekerja, Engkaulah yang memerintah seluruh kehidupan umat manusia dan juga memimpin perjalanan sejarah yang terjadi. Kami ingin dalam konteks ini menempatkan sejarah dan kehidupan kami masing-masing di bawah kedaulatan Tuhan. Karena siapakah kami, ciptaanmu yang rapuh, fana, dan berdosa ini hanya dapat bersandar dan mengandalkan kepada kemurahan, kebaikan, dan anugerah dari Tuhan. Kami mau belajar satu topik yang penting, bagaimana kami menghayati pemerintahan Allah yang bekerja di dalam satu proses sejarah, di dalam satu peristiwa, sehingga kami juga dapat merefleksikan pula dalam peristiwa dan sejarah kehidupan kami masing-masing. Berkati ya Bapa setiap peserta, setiap umat, setiap sahabat YKP dimanapun berada. Engkau mengenal mereka pribadi demi pribadi, bahkan Engkau mengenal dengan sangat sempurna setiap diri kami. Tuhan, bekerjalah melalui firman-Mu. Kami menyerahkan program Ngulik Alkitab ini di dalam penyertaan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan teks kita 1 Samuel 16 ayat 1-13. Para sahabat silakan juga dengan Alkitabnya atau menyimak apa yang saya bacakan. 1 Samuel 16 ayat 1-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian, disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Itulah teks Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1-13 yang akan kita ulik dengan Bapak Pendeta YBM sebagai narasumber kita. Sementara kita mengulik, silakan para sahabat jika ingin merespons atau bertanya kepada Bapak YBM di kolom yang tersedia. Baik, Pak, hari ini kita bicara tentang satu tema yang agak lumayan berat rasanya, teokrasi dalam kedaulatan Allah. Nah, membuka ngulik kita, apa itu teokrasi dan mengapa ia muncul? Teokrasi tentunya sesuatu yang agak asing dengan kita. Kita lebih mengenal sistem pemerintahan demokrasi. Ya. Dan juga ada juga pemerintahan yang disebut monarki, ya, seperti Inggris itu monarki. Tetapi juga di samping demokrasi dan monarki, juga ada sistem pemerintahan yang disebut dengan teokratis. Yang jadi teos dan kraten, ya, jadi pemerintahan Allah. Lalu bagaimana itu pemerintahan Allah itu, ya? Nah, biasanya dalam teokrasi itu menempatkan seorang raja sebagai seorang wakil dari Allah. Sebenarnya kalau boleh saya katakan seperti Jepang, ya, yang kaisar Jepang itu sebenarnya teokrasi. Ya. Karena Jepang itu kaisar Jepang sebagai pengejawantan dari Dewa Matahari, ya, Dewi Amaterasu Omikami, begitu kan. Jadi dia mempunyai satu otoritas yang sangat mutlak, ya, karena itu dalam teokrasi ucapan atau perkataan titah, ya, sabda, ya, perintah raja itu diidentikan dengan sabda dari Allah. Nah, karena itu kedudukan raja juga absolut, ya. Jadi apa yang diucapkan raja atau apa yang ditetapkan itu tidak dapat salah. Jadi selalu benar, dan selalu benar berarti harus apa? Harus selalu diikuti. Benar dan salah ukurannya adalah titah raja, ya, jadi seperti firman Tuhan. Nah, hanya dalam teokrasi itu ada masalahnya begini. Kalau ini raja baik, ya, tidak apa-apa. Ya. Rajanya bijaksana, begitu, ya. Rajanya mengasihi rakyatnya. Tapi namanya manusia, bisa terjadi bahwa kaisar-kaisar baik yang di Jepang maupun yang di Cina, ya, kaisar-kaisar Cina, ya, kalau saya mengikuti dalam drama-drama dan novel-novel ataupun catatan sejarah yang ditulis, itu kerap kali raja ini sangat wali. Begitu. Nah, karena itu bagaimana dalam praktiknya kalau raja ini melakukan kesalahan yang membawa akibat kekacauan yang membahayakan keselamatan dan keutuhan dari kerajaannya itu, ya, menyengsarakan rakyatnya itu. Nah, oleh karena itulah belajar dari kesalahan dan kelemahan teokrasi itu, ya, pemerintahan Allah melalui manifestasi kekuasaan seorang raja, maka kemudian berkembang satu sistem yang lain. Ya. Nah, sekarang bukan hanya raja, rakyat juga punya hak, ya, maka muncullah demos, ya, dan kraten, ya, itu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Jadi rakyat di sini bisa memberikan masukan dan mengambil juga, ya, keputusan melalui wakil-wakil, muncullah itu, ya, parlemen dan sebagainya. Nah, karena itu di dalam sistem ini dari teokrasi kemudian menjadi demokrasi. Ya, belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, gitu, ya, karena itu membawa akibat yang fatal. Gitu. Nah, jadi karena itu dalam konteks ini kita sangat dibantu melalui teks dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Bagaimana sih sistem teokrasinya orang Israel itu? Bapak tadi sudah menyandingkan semacam contoh begitu, ya, di Jepang dan di China, begitu. Mungkin para sahabat juga yang gemar menonton film-film Jepang dan China bisa melihat begitu, ya, seperti apa contohnya di sana. Nah, dalam sistem pemerintahan teokratis begitu, kedudukan atau kekuasaan raja itu absolut. Tadi Pak YB menjelaskan titah raja
tolok ukurnya. Kalau dia bilang benar-benar, salah-salah. Apapun kata orang lain. Tidak demikian dengan Israel. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini, Pak. Mengapa sistem pemerintahan teokratis di Israel itu berbeda? Dan dalam hal apa saja dia berbeda, Pak? Dibandingkan dengan beberapa contoh tadi yang Bapak katakan. Jadi namanya sama, teokrasi, ya, teokrasi. pemerintahan Allah. Tetapi nanti kalau kita lihat di dalam praktek atau pola pemikiran teokrasi dalam kehidupan sejarah umat Israel, ternyata mereka mempunyai teokrasi yang berbeda sekali. Ya, tidak sama seperti di Jepang, di Cina, Korea, ya, atau negara-negara lain yang menerapkannya. Ya. Nah, lalu letak bedanya di mana gitu? Ya, karena salah satu poin dasar bahwa kalau di pemerintahan teokrasi negara-negara di luar Israel itu raja tidak bisa salah. Tidak ada raja salah itu. Raja selalu benar. Tapi di dalam kesaksian Alkitab yang dimana mencerminkan teokrasi Israel, justru sebaliknya. Kesalahan raja itu disingkapkan secara terbuka. Ya. Lebih daripada itu, setiap raja yang tidak taat dihukum oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam itu ya, teokrasinya Jepang ataupun China ataupun Korea dan sebagainya itu, tidak ada tuh ceritanya raja dihukum oleh Allah, maksudnya oleh Tuhan, oleh dewa gitu ya, tidak ada. Tapi kalau di dalam Alkitab itu ya, seorang raja tuh dijatuhkan oleh karena kehendak dari Tuhan gitu ya. Nah, karena itu nanti di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 ya, mempersaksikan bagaimana caranya itu ya. Tadi Ibu sudah membaca tadi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul ya? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel ya? Jadi Allah sudah menyatakan ini, aku menolak ya Saul ini ya. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai sebagai pengganti raja umat Israel. Oke. Allah menolak Saul begitu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Samuel untuk mengurapi salah seorang putra Isai, orang Bethlehem itu untuk menjadi raja begitu. Nah, tapi begini Pak, Saul ini kan masih aktif memerintah sebagai raja begitu. Lalu bagaimana Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah seorang putra Daud, Isai begitu ya? Apakah ini tidak bisa dianggap sebagai kudeta? Nah, lalu kemudian begini, apa Allah memang suka melakukan kudeta dalam hal ini kepada Saul, Pak? Bagaimana memahami hal ini? Karena agak sedikit rumit. Jadi ini satu hal yang menarik ya dari teks ini ya. Jelas-jelas bahwa Saul masih menjabat sebagai raja. Ya. Dia bukan hanya secara yuridis, secara faktual dia mempunyai kekuasaan. Kekuasaan masih terletak di atas wewenang yang dia punya, gitu ya. Tetapi menarik bahwa saat Saul masih berkuasa ini, Allah menyuruh Samuel mengurapi salah seorang anak dari Isai menjadi raja. Ya, jadi ya, tidak tahu apakah ini bisa dipakai untuk kudeta ya. Ya, tapi biarlah kita coba tangkap dulu apa sih makna dari kudeta ya, dari bahasa Perancis ya, coup d'état ya. Coup d'état artinya pengambil alian atau penggulingan kekuasaan pemerintah secara tiba-tiba dan ilegal. Dan memang kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan gitu. Nah, karena itu tadi pertanyaan dari Bu Tika kan cukup tajam ya. Apakah di dalam konteks 1 Samuel 16 ayat 1-13 ini memang telah terjadi kudeta gitu ya. Nah, kalau kudeta artinya kekuasaan atau pemerintahan Saul langsung tumbang ya. Tetapi kalau kita cermati kan tidak. Kekuasaan dan pemerintahan Saul tetap berjalan. Ya. Tidak ada penggulingan kekuasaan secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya ada dua raja. Ya, Raja Saul dan Raja Daud. Raja Daud yang waktu itu masih remaja sekali, Ibu. Ya. Jadi ini menarik sekali kan. Seperti ada matahari kembar gitu. Ya. Nah, jadi faktualnya Saul masih menjadi raja atas umat Israel. Dan secara konstitusional, ya, kekuasaan raja Saul ini tetap berjalan. Tapi dalam proses berjalan ini sebenarnya di balik itu yang tidak kelihatan ada proses ke arah
pergantian kekuasaan di dalam kehidupan sejarah pemerintahan Raja Saul. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita tentu saja masih Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik 1 Samuel 16 ayat 1-13 dengan tema Teokrasi dalam Kedaulatan Allah. Kita lanjutkan ulikan kita tadi yang sudah mulai seru dan bukannya seru, sudah mulai agak mengajak kita berpikir. Tadi di penghujung segmen pertama Pak YB menjelaskan bahwa ada semacam dualisme atau matahari kembar begitu ya. Ada Saul yang masih berkuasa, tetapi ada Daud juga yang sudah diurapi menjadi raja. Nah, Pak, pengambil alihan kekuasaan tadi pertanyaan saya sebelumnya adalah apakah Allah melakukan kudeta begitu? Bagaimana mungkin Allah melakukan kudeta kepada orang yang sebenarnya dipilihnya juga begitu? Nah, tapi peralihan kekuasaan ini tidak terjadi kekerasan di sana seperti yang biasa terjadi ketika kudeta terjadi begitu, sehingga kita juga tidak bisa serta-merta menerapkan ini pengkudetaan begitu. Nah, pertanyaan saya begini Pak, membuka ngulik kita di segmen kedua. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Saul ini yang tadinya sebenarnya juga diizinkan oleh Allah untuk menjadi raja pertama Israel, yang membuat ia ditolak oleh Allah dan mengakibatkan Allah kemudian memilih penggantinya yaitu Daud? Ya, jadi pertanyaan ini menggelitik juga ya ketika saya membaca itu ya. Apa sih salahnya Saul gitu ya? Sampai Allah itu dalam tanda petik mencari pengganti selama dia masih berkuasa. Jadi ini yang membuat orang penasaran sampai mengapa Allah memerintahkan Samuel mengurapi salah seorang dari anak Isai. Apa kalau ada salah, apakah salahnya itu memang pantas untuk dibayar dengan cara itu? Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada dua teks yang melatar belakangi penolakan Allah. Yang pertama adalah dari 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai 14. Lalu nanti kita juga akan melihat 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 20. Jadi kita harus mencoba melihat konteksnya ya. Dari 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai 14 dan satunya adalah 1 Samuel pasal 15 1 sampai dengan ayat 23. Nah, mungkin kita melihat ya secara sepintas di dalam konteks 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai dengan 14. Tentunya kita tidak bisa membaca karena teks ini cukup panjang ya. Tetapi kalau boleh saya sebutkan bahwa poinnya begini, di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai dengan 14 adalah peristiwa yang terjadi satu peperangan antara umat Israel dengan bangsa Filistin. Dan itu memang seperti musuh bebuyutan ya. Hanya catatan saya jangan sampai menyamakan bangsa Filistin dalam Alkitab ini dengan bangsa Palestina yang saat ini terjadi. Itu salah ya, salah kaprah. Jadi Filistin
itu sudah musnah. Yang Palestina yang sekarang ini bukan yang sekarang. Karena nama Palestina adalah satu pemberian nama Kaisar Romawi kepada tanah Israel. Karena orang Israel terus menerus memberontak. Karena itu dihapus nama mereka, digantikan Palestina. Begitu ya. Nah, kembali kepada konteks ini. Nah, di dalam peristiwa peperangan dengan bangsa Filistin itu, umat Israel itu terjepit dengan serangan Filistin yang waktu itu mereka lebih canggih persenjataannya. Di sana mereka sudah punya 3.000 kereta, ya, dan 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Ya. Kalau pada zaman sekarang ya mungkin tidak ada apa-apanya, tapi pada zaman dulu itu adalah powerful sekali, gitu. Nah, akibatnya apa? Tentara Israel itu melarikan diri karena kekuatannya tidak seimbang. Nah, di tengah kondisi ini mereka mulai ya putus asa gitu. Lalu Saul itu diminta oleh Samuel tunggu 7 hari. Ya. Anehnya waktu perang ya kok masih nunggu 7 hari gitu ya. Biasanya kalau dalam waktu perang hitungannya itu kalau segera ya. Ini hitungannya bukan lagi hari ya, bisa menit. Jam, bisa menit begitu kan. Tetapi yang terjadi adalah Samuel itu tidak datang pada waktu yang telah disepakati. Nah, lalu akibatnya pasukan dari Saul ini Israel mulai gelisah dan mulai meninggalkan karena mulai takut. Ya. Nah, dalam kondisi depresi itu ya, kalau zaman sekarang kita sebutnya depresi gitu ya, maka Saul mengambil keputusan. Keputusannya adalah apa? Menyuruh membawa korban bakaran dan korban keselamatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Nah, Saul ini kan raja. Nah, harusnya raja itu tidak boleh melakukan tugas imam mempersembahkan korban. Ya. Nah, pada waktu Saul ini mempersembahkan korban bakaran, si Samuel ini nongol ini, gitu ya. Nah, lalu Samuel ini menegur ya Saul ini ya. Lalu kata-katanya ini yang bertuah ya, mungkin kata-kata seorang seorang Nabi, imam ya, begitu Nabi juga ya. Dia berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya, ya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Itu kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14 ya. Jadi ungkapan dari Samuel seperti ini ya, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kira-kira itu yang menjadi dasar kesalahan yang pertama ya Bu. Baik, begini Pak, kan situasi peperangan. Ini pasti kesesakan dialami oleh Israel begitu menghadapi Filistin dengan kecanggihan peralatan mereka untuk ukuran zaman dulu 3.000 kereta kuda dan banyak lagi yang peralatan yang lain, pasukan berkuda begitu, dan ada sekian tentara begitu. Samuel nih kayaknya cari gara-gara juga, disuruh tunggu di tengah-tengah peperangan, udah ditunggu juga tapi nggak datang. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa jadi ditimpakan ketidaktaatan pada Saul? Kan Samuel juga cari gara-gara dalam istilah kita begitu Pak. Jadi dalam hal apa kita bisa mengatakan, kan konteksnya peperangan, butuh solusi segera. Samuel mengatakan tunggu 7 hari, tapi kemudian tidak datang, mangkir begitu. Sekarang yang dikatakan kamu nggak taat. Nah, dalam hal apa kita bisa melihat bahwa Saul ini benar-benar nggak taat, padahal ada konteksnya juga Pak. Gimana ini? Jadi pertama-tama kita harus melihat Saul kan raja. Ya. Di tengah-tengah kondisi ini, peran dia di dalam kondisi terdesak. Memang mengapa harus terpancing berperan menjadi seorang imam? Perankanlah dirimu sebagai seorang raja. Ya. Mengapa dalam peran kondisi tertekan itu ya, penting itu dia mengambil alih peran orang lain. Jadi sebenarnya kalau saya bayangkan ya, agak berbeda kalau dia sebagai raja kan dia punya wewenang. Menyemangati tentara dan militernya kan tidak harus pakai korban. Mengapa dia harus tergantung secara spiritual ya kepada Samuel? Yang waktu itu juga sebenarnya
melakukan kesalahan, tidak datang tepat waktu. Ya, kalau zaman sekarang dan disiplin gitu kan. Iya, betul. Nah, dan disiplin harusnya kena sanksi. Kalau saya kalau terapkan pada zaman sekarang kan begitu kan. Time manajemennya kurang bagus ya. Iya. Nah, tapi saya bayangkan di dalam kondisi ini, mengapa Saul juga secara spiritual harus menentukan segala sesuatu dengan peran imam? Sepertinya kalau saya tangkap dia menjadi tidak pede dengan wewenang dan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia bergantung pada Samuel. Ya, bergantung. Jadi mulai kita tangkap bahwa dia tidak lagi menghayati peran sebagai raja ya, secara optimal. Ya. Harusnya kan sebagai raja, ya Pak, tentunya penting, tapi dalam kondisi genting kan. Iya. Pasukan mau meninggalkan dia harus bisa apa? Membangkitkan semangat. Ini poin pentingnya di situ. Baik. Ya, itu menjadi jelas ya. Saya pikir itu sesuatu yang mengingatkan kita ya bahwa kesalahan Saul ini adalah dia keluar dari kewenangannya. Sebagai raja seharusnya yang menjadi leading, mendorong pasukannya untuk melakukan tugas mereka, dia malah bergerak ke wilayah lain untuk mengambil alih ke tugas Samuel. Baik. Nah, jadi kan kalau di bahasa kita sekarang begini Pak, Saul melakukan blunder. Dia tidak menaati perintah Allah melalui Samuel bahwa tunggu dulu, tetap lakukan pekerjaanmu sebagai raja dan segala hal yang dilakukan tentang itu, tapi dia malah mempersembahkan korban yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia begitu. Nah, saya kemudian mengingat ini Pak, mungkin tidak sama begitu karena yang satu raja dan satunya nabi begitu, tapi saya mengingat saja begitu. Bukan hanya sekali Alkitab sebetulnya mengungkapkan bahwa ketika pemimpin rakyat ini tidak menaati perintah Allah, maka Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ambil contoh Musa, mengingatkan kita saja. Allah memberikan perintah kepadanya untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak taat. Dan itu ada konsekuensinya bahwa kemudian dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, pertanyaan saya begini Pak, mengapa Allah terlihat sangat concern dengan sikap atau perilaku para pemimpin ketika mereka tidak taat? Kan ini juga yang terjadi pada Saul ini kan, dia tidak taat melakukan perintah Allah yang dipesankan melalui Samuel. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan bahwa kerajaanmu, kepemimpinanmu tidak akan tetap kamu diganti. Kenapa Pak? Karena konsepnya begini, ketidaktaatan ya. Ini sebenarnya seperti di dalam konteks militer ya. Militer itu kan seorang tentara, dia harus taat kepada komando. Tetapi tentunya di dalam konteks ini bukan sekedar komando. Tetapi mau mengatakan bahwa Allah adalah sang pemilik ya. Jadi di dalam konteks ini kita pernah mendengar ya, satu ungkapan Tuhan semesta alam. Jadi Adonai Sebaot. Adonai Sebaot ya. Bahwa Tuhan semesta alam, maka seharusnya itu percaya bahwa penetapan dari Allah itu tidak mungkin salah, tidak seperti raja-raja atau kaisar pada umumnya. Penetapan Allah itu akan selamat. Jadi penetapan Allah itu apa? Mengapa kamu tidak memerankan tugasmu sebagai seorang raja? Dan mengapa kamu di dalam kepanikannya, dia kan panik. Karena itu berbahaya sekali ketika kita dalam kepanikan mengambil keputusan. Apalagi sebagai pemimpin ya Pak ya? Iya. Jadi ini satu catatan pentingnya bagi siapapun, bagi pendeta, bagi seorang direktur, seorang GM, general manager, atau siapapun, ataupun seorang presiden ya. Tidak boleh mengambil keputusan pada saat kita panik. Ya. Karena panik itu akan membuat kita itu, ya, Ibu sebut tadi blunder ya, bisa tuh melakukan kesalahan yang tidak perlu terjadi, kesalahan yang fatal gitu. Nah, itu yang saya kira poin yang penting menjadi message bagi kita pada zaman sekarang. Baik. Agak berat memikirkan itu. Pesan yang disampaikan oleh Pak YBM bahwa ini saya kira penting ya, di hari-hari ini kita dengan dikepung oleh dengan digitalisasi media sosial, kadang-kadang kita tidak bisa mengheningkan diri dan kepanikan gampang terjadi begitu Pak. Dan kemudian kita belajar dari Saul, tentu saja teks kita 1 Samuel 16 ayat 1-13, Saul tidak sabaran, dalam kepanikan dia mengambil jalannya sendiri. Nah, seberapa fatal kesalahan
Saul ini, Pak, sehingga Allah kemudian berketetapan hati mengatakan, aku menyesal telah memilih Saul ini, dan kemudian menolaknya, disampaikan kepada Samuel. Saya baca kembali ayat 1:16, pasal 16 tadi. Silakan. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi seberapa fatal yang dilakukan oleh Saul ini sehingga Allah mengatakan, sudah kutolak jadi raja Israel. Nah, jadi kalau kasus itu sebenarnya masih bisa agak ada pengampunan gitu ya. Tetapi tampaknya berulang di dalam 1 Samuel pasal 15. Ya, jadi pasal 13 tidak taat, lalu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 23 juga memperlihatkan hal itu ya. Ketika Allah memerintahkan Saul untuk membalas kejahatan orang Amalek. Nah, orang Amalek itu pernah menghalang-halangi umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir gitu ya. Bahkan bangsa Amalek itu yang memerangi umat Israel di Rafidim. Ya. Ingat ya tuh kisah tentang Musa yang mengangkat tangannya, kalau diangkat dia menang. Sama ya, kalau turun ya itu ya, itu tentang Amalek gitu ya. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 14 juga ada di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai dengan 19 gitu ya. Nah, saat itu Saul sudah berhasil ya memukul kalah ya bangsa Amalek, bahkan kekalahan Amalek itu sudah fatal ya. Dari Havilah sampai ke Syur itu bisa dikalahkan semuanya. Nah, bahkan yang luar biasa, Saul ini berhasil menangkap rajanya ya, Raja Agag. Nah, tetapi menarik sekali, Allah sudah mengatakan untuk dibinasakan semua ya. Hanya saya berpikir pada zaman sekarang kok bagaimana itu ya, nanti ada pertanyaan bisa gitu ya. Pokoknya saya ceritakan beda konteks. Caranya berpikir seperti itu ya. Tetapi yang menarik, Saul memilih untuk membiarkan Raja Agag itu hidup. Bahkan dia kemudian juga ada unsur cari untungnya juga ya. Kambing domba, lembu-lembu yang bagus-bagus ya, diambilin gitu ya. Jadi ada unsur itu ya, jadi memanfaatkan peluang di tengah kesempitan gitu. Nah, disitulah kembali Saul mendapat teguran dari Samuel. Ya. Samuel menegur perilaku Saul. Ya. Mungkin kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 19. Silakan itu. 1 Samuel 15 ayat 19. Ayat 19 saya bacakan untuk kita. Dikatakan di sana, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, itu ya. Jadi dia, mengapa engkau mengambil jarahan? Ya. Dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Dan Saul juga pintar jawabnya ayat 20. Saya baca ya ayat 20 ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Bersilat lidah. Nah, tapi coba Ibu lihat. Tapi yang salah coba lihat. Ayat 21-nya. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini malah jadi nyalahin Tuhan. Kan buat Tuhan ini semuanya begitu ya. Dan juga sebenarnya ada unsur menyalahkan rakyatnya. Iya. Menyalahkan prajurit. Padahal dia yang nyuruh. Nah, Ibu bisa belajar apa dari pemimpin? Ya. Pemimpin ini mengambil keputusan, lalu keputusan dilaksanakan oleh pengikutnya. Ya. Ketika ada masalah, dia mengatakan yang salah pengikutnya. Dan parahnya lagi, ini saya tangkap begini Pak, kan buat Tuhan kok, ini mestinya nggak salah. Ya, setelah itu dia baguskan bikin disakata saleh. Nah, ini kan untuk Tuhan. Iya. Itu banyak terjadi juga di dalam kehidupan bergereja. Ya, katanya demi kemuliaan nama Tuhan. Iya. Ya, nggak apa-apa kita nyogok. Yang penting rumah Tuhan ini dapat dibangun atau didirikan. Banyak orang bermain seperti itu. Ya. Ini pun juga roh Saul masih hidup di dalam kehidupan realitas sehari-hari kita. Karena itu saya sangat prihatin kalau saya melihat ada pemimpin-pemimpin yang bertindak seperti itu. Mencari amannya, lalu berkata dengan begitu gampang, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan, Tuhan tidak butuh. Seperti itu, kemuliaan Tuhan tidak dibutuhkan dengan cara yang kamu temui. Hal yang sama juga terjadi. Dan ini yang menyebabkan Allah menolak Saul.
lebih kuat lagi. Nah, karena itu kalau kita membaca ya dari mengapa sampai Samuel itu kalau ekspresinya menarik ya, mungkin ada ekspresinya perlu kita ketahui. 1 Samuel 15 ayat 11 itu ya. Saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 11 ya. Dikatakan di sana, saya baca dari 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dia ngambek di Samuel. Jadi dia sampai sedih nangis seperti itu ya. Jadi menyesalkan. Sama ya, apakah kita sebagai para hamba Tuhan, sebagai pendeta juga ikut menangis ya kalau ada pemimpin-pemimpin di antara kita juga berlaku yang sama. Ya. Dia tidak berani bertanggung jawab atas kesalahannya, lalu kesalahannya itu ditimpahkan kepada orang lain. Lalu dibungkus dengan kata-kata saleh, ini untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Serius masalah ini. Ya, oke. Pak, saya dari penjelasan Bapak tadi mengenai yang barusan Bapak sampaikan itu, saya menangkap bahwa penolakan Allah kepada Saul ini kan bukan sesuatu yang artifisial, yang dangkal, tapi sesuatu yang core, yang penting sekali. Begitu. Tidak ada integritas di sana. Diperintahkan untuk memunahkan bangsa yang sudah tentu beda konteks dengan hari ini ya, dengan kita. Tapi dia melanggar itu. Dan saya pikir saya menarik nafas ketika tadi membaca bagian, saya baca kembali tadi pasal 15 itu ayat 21 ketika dia mengatakan di sana, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumbas itu untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia melimpahkan kesalahannya bukan kepada rakyat, tapi kemudian mencari pembenaran dan mengatakan bahwa ini kan untuk Tuhan. Jadi betul-betul kita harus belajar pada kesempatan ini dan diingatkan untuk jangan melakukan hal yang sama. Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan tema teokrasi dalam kedaulatan Allah. Kita langsung lanjut saja. Kita sudah berada di segmen terakhir, sementara itu silakan jika mau berkomentar di kolom yang tersedia. Baik, tadi Pak BM sudah menjelaskan dan bagi saya secara personal itu cukup menohok begitu ya ketika ada orang yang mengatasnamakan perbuatannya yang salah, menumbalkan orang lain dan lebih lagi itu untuk Tuhan begitu, dan itu bagi saya itu cukup menyesakkan begitu ya. Kita lanjutkan. Pada saat atau masa Samuel dan Saul, sistem pemerintahan seperti tema kita itu adalah sistem teokrasi begitu. Bangsa-bangsa lain tadi sudah disebutkan di segmen pertama, ada Jepang atau China di zaman kita atau Korea sekarang ini juga mengenal seperti itu. Tapi di awal tadi juga Pak Ibem sudah mengatakan bahwa teokrasi Israel ini berbeda. Nah, apa perbedaannya Pak? Keunikan dari teokrasi Israel ini? Jadi saya katakan bahwa perbedaannya bahwa
kalau di dalam teokrasi Israel, seorang raja itu tidak dianggap mutlak. Dia bisa salah, dan kalau salah, dia dihukum. Dan karena itu raja bisa digantikan oleh Allah itu sendiri. Ya, dan itu tidak pandang bulu, siapapun ya. Sosok manapun, tokoh manapun, bahkan sekaliber Daud dan Salomo pun juga ditumbangkan, begitu ya. Jadi Allah tidak pernah mengenal ya, walaupun dia orang yang luar biasa, orang yang punya karisma, orang yang begitu berjasa, tapi kalau dia akan salah, maka itu akan dilakukan ya. Nah, itu berbeda sekali dengan teokrasi bangsa-bangsa lain. Di mana teokrasi bangsa-bangsa lain di dunia ini umumnya menempatkan kekuasaan raja atau kaisar itu identik dengan Tuhan itu sendiri, ya, dengan kekuasaan langit yang dia menyebutkan ya. Nah, karena itu bangsa-bangsa lain di luar umat Israel menghayati perintah dan ketentuan raja itu disamakan. Titah raja itu sama dengan firman Tuhan. Ya. Seorang raja itu identik dengan manifestasi dari Allah itu sendiri. Jadi para raja yang berkuasa merupakan wakil langsung dari Allah. Sehingga apa yang dikatakan raja itu pasti mempunyai kemutlakan atau absolutisme yang kuat sekali. Ya. Nah, karena itu seorang raja di dalam teokrasi tidak mungkin bisa dibantah. Ya. Tidak bisa dibantah. Tidak boleh ada kritik apalagi protes. Ya. Tetapi yang menarik, dalam teokrasi Israel tidak boleh begitu. Ucapan atau perintah seorang raja tidak identik dengan sabda Allah. Jadi selalu ada perbedaan yang mencolok. Ini firman Tuhan dan ini kata raja. Ya. Dan selalu dimunculkan itu. Firman Tuhan itu mempunyai tempat yang mandiri, yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan yang ada. Gitu. Nah, karena apa? Karena sabda Allah adalah firman yang berdaulat dan kuasa Allah itu melampaui kekuasaan seorang raja. Nah, jadi karena itulah kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini Allah juga berbicara secara terbuka kepada Samuel bahwa ia menyesal memilih Saul. Dan karena itu dia memerintahkan supaya mencari penggantinya. Ya, itu menarik Pak, bahwa tadi Bapak jelaskan bahwa sabda Allah memiliki tempatnya tersendiri dengan power, dan walaupun teokrasi Israel kekuasaan atau perkataan raja tidak bisa menandingi, apalagi mengalahkan sabda Allah tetap yang pertama dan terutama. Saya lanjutkan. Tadi saya sudah membaca beberapa kali, jadi nanti para sahabat silakan melihat lagi di 1 Samuel 16 ayat 1 ini. Allah berterus terang kepada Samuel bahwa ia menyesal telah memilih Saul. Tadi saya sudah membacakan juga 1 Samuel 15 ayat 11 begitu, ketika Saul juga bergumul sepanjang malam itu begitu. Nah, Allah mengatakan saya sudah menolak Saul dan kemudian memberikan perintah baru. Sana pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang anak Isai. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Bagaimana pengurapan terhadap salah satu putra Isai dan nanti kita kenal sebagai Daud itu dapat dilakukan tanpa menimbulkan pertumpahan darah? Sementara Saul ini masih aktif berkuasa, begitu masih hidup dan punya pengikut tentu saja. Lalu mengenai pemilihan atau pengurapan Daud itu, dia kan yang bungsu dari 8 bersaudara begitu. Apa dasarnya? Ada Eliab yang begitu gagah, tapi Tuhan memilih Daud. Dasarnya apa Pak? Ya, sebelum menjawab ke arah dasarnya, jadi kalau saya tangkap itu menarik ya, bahwa dalam teks kita ini ada unsur seperti ada siasat. Karena apa? Karena kekuasaan dari Saul ini kan masih kuat ya secara punya politik. Pendukung juga. Dia punya wewenang, dia punya militer, ya, dia punya kekuasaan untuk membunuh siapapun, termasuk Samuel. Kalau Samuel diketahui mengurapi orang lain menjadi raja, wah ini menjadi musuh, pasti akan dibunuh dia. Ya. Siapapun, Saul tidak akan pernah pandang bulu. Ya. Nah, jadi karena itu Allah menyuruh Samuel untuk melakukan satu hal yang menarik. Nah ini ternyata hidup beriman itu juga harus, bukan kita berbohong loh ya. Siasat itu ada unsur kecerdasan. Ya. Jadi kita teringat seperti kata-kata Yesus, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi juga harus cerdik. Jangan kita nih tulus ya, polos begitu ya. Nah orang-orang seperti ini akan menjadi korban, walaupun Anda orang benar, tapi Anda tidak punya siasat, tidak punya dalam pengertian positif ya, siasat dalam arti positif ya. Sehingga Anda akan dimakan oleh orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang memang berhati licik ya, culas ya,
Anda akan menjadi makanannya begitu. Nah, poinnya di situ. Yang kedua adalah mengapa Allah menyuruh anak-anaknya Isa itu. Ya, Ibu ya pertanyaan gitu ya. Dan anaknya Isa ada banyak, ada 8 ya. Ya, semua gagah-gagah. Gagah-gagah begitu Disebutkan kan. 3 orang. 3 orang nih ya. Eliab, Aminadab, Syama. Jadi siasatnya adalah melalui upacara korban. Karena apa? Kalau dalam upacara korban, Semua maka orang boleh hadir. orang akan hadir. Ini menarik ya. Ya. Orang akan hadir. Nah, lalu di situ Samuel ini ditunjukkan mana anak-anaknya muncul. Ini anak-anaknya nomor 1 Eliab. Waduh, anaknya ini nomor 1 gagah sekali ya, tinggi gitu kan. Tapi Allah berfirman apa? Yang kita mungkin ada baiknya kita baca itu 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Baik, saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Wow. Jadi kita memang sebagai manusia itu selalu melihat fisik. Ya. Tampilan luar. Tampilan luar. Ya, karena itu pada zaman sekarang, bagaimana kita nih memoles tampilan fisik kita ini? Ada kamera, ada kamera. Ya, karena itu ada operasi plastik, ada macam-macam ya, tindakan medis supaya kita ini ya menarik begitu kan. Tetapi poin pentingnya adalah Allah selalu melihat hati. Hal yang sama juga, mengapa Allah menolak Saul? Allah melihat hati Saul. Segi batin. Ini poin penting yang saya lihat juga diajarkan oleh Yesus. Ya, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu siapapun, barang siapa di antara kamu yang melihat perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, udah berzina. Iya. Poin penting di dalam iman Kristen itu adalah hati. Ya, boleh saya sebut bahwa kekristenan itu menekankan spiritualitas hati. Ya. Nah, ini poin penting, spiritualitas hati ataukah batin manusia. Ini yang dilihat oleh Tuhan, sehingga nanti kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, muncul anaknya yang lain ya, tadi Eliab, lalu kemudian Abinadab, Syama, ya. Berikutnya, semuanya ditolak oleh Allah. Bukan karena Allah melihat ini kok kurang tinggi, atau kurang, kurang gagah, begitu kan, atau kurang cakep, ya, atau kulitnya kok kurang mulus, atau begitu ya, Bu, ya. Ini kan bahasa-bahasa yang seringkali kita pakai kan, begitu ya. Nah, tidak. Bahkan menarik sekali ada anak yang tidak pernah diperhitungkan. Sehingga tidak dipanggil oleh ayahnya. Seni anak bungsu yang di Padang. Ya, di Padang yang mungkin tidak kelihatannya menarik dalam arti segi kekuatan fisiknya. Anak itu siapa? Dan kita tahu itu adalah Daud. Ya. Dan mungkin ada baiknya kita baca ya, menarik ketika sudah semuanya ternyata kok masih ditolak oleh Allah itu ya. Sehingga ada ayat yang ayat yang ke-11 itu ya, Bu ya. Ya, saya bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya. Jadi juga yang dikatakan bahwa nanti yang dipilih Allah itu yang kurang bagus juga. Karena nanti ayat 12 ternyata juga kecelek ya. Coba kita baca ya. Saya lanjutkan di ayat 12. Ternyata anak bungsu ini ternyata bukan elok. Ya, saya lanjutkan ayat 12 ya. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ya. Jadi bukan berarti segi fisiknya diabaikan, tidak. Tapi tentu ukurannya Tuhan bukan itu. Allah melihat hati. Ini penting sekali. Pada zaman sekarang juga sama. Ya. Psikotes diadakan dalam rangka apa? Sebenarnya ingin melihat hati. Ya. Tapi sebenarnya bagi saya ya, psikotes bagus sekali. Tapi sebenarnya ada 2 cara yang kita akan bisa melihat karakter orang. Ibu tahu? Gimana, Mas? Silakan. Ada 2 ya untuk tolak ukurnya. 1, lihatlah saat kita sedang kekurangan atau jatuh miskin. 2,
saat kita mendapatkan kekuasaan. Iya. Dua tolok ukur ini seringkali menyingkapkan karakter kita yang asli. Orang kalau jatuh miskin akan kelihatan aslinya, ya. Tapi juga ketika orang Berkuasa. diberi kekuasaan akan kelihatan. Diberi kekuasaan mulai memperlihatkan watak aslinya yang menindak sana sini, berlaku sewenang-wenang, dia korbankan orang lain, siapapun yang menghalangi akan disikat habis, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini abaikan. Kita hanya melihat, wah orangnya hebat, dia pinter, dia bisa menambah profit dalam perusahaan, tapi dalam caranya itu dia menindas. Allah itu melihat hati manusia. Manusia mengukur dari ukuran-ukuran yang sifatnya fisik, yang sifatnya material, yang sifatnya ekonomis. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa mengapa Allah ini memilih Daud bukan Saul, bukan karena Daud ini punya kekuatan fisik yang mungkin kemerah-merahan dalam arti seperti imut gitu ya, Bu ya. Saya bayangkan karena dia di padang mungkin gosong, Pak. Ya. Gosong karena ya, tapi kalau gosong kemudian tapi kan ada unsur imutnya gitu ya. Gitu ya. Jadi apa itu ya, kalau kena matahari kan bisa hitam gitu kan. Tapi yang menarik dia tuh kemerah-merahan. Masih muda. Masih muda ya. Jadi cakep gitu ya orangnya. Baik, kita lanjutkan. Pengambil alihan kekuasaan ini Samuel ini sudah bersiasat. Tadi Pak Yebe menjelaskan pada kita bukan berarti kita culas ya kepada orang, tapi kita seperti Tuhan katakan kita perlu cerdik menyikapi situasi. Kalau enggak kita yang akan menjadi korban dan kita tidak memilih jalan itu. Kita ingin empower orang lain begitu. Nah, Samuel bersiasat, dia membuat kurban perayaan kurban begitu ya, sehingga anak-anak Isai dapat hadir tanpa harus mencolok dan mengundang kecurigaan dari Saul begitu. Pengambil alihan kekuasaan secara paksa tidak terjadi. Tidak ada pertumpahan darah melalui proses yang sangat baik begitu. Nah, tapi ini Pak tetap aja terasa aneh. Anehnya begini. Kan tampaknya jadi ada dualisme kepemimpinan. Bapak tadi sudah mengatakan seperti ada matahari kembar. Masih menjabat sebagai raja sah dan aktif. Punya pengaruh, punya power, punya pendukung. Tapi pada sisi yang lain, ini si Daud nih yang masih imut-imut begitu ya. Yang masih kemerah-merahan ini, sang gembala ini juga sudah diurapi. Jadi kan dua sama-sama eksis nih. Nah, pertanyaan saya bagaimana nih Pak? Begini, bagaimana kedudukan atau kepemimpinan Daud juga di masa muda begitu ya, dapat berjalan dalam situasi yang kompleks seperti ini? Sekaligus pertanyaan saya, apa yang membedakan Saul dan Daud? Ini kan sama-sama anak muda, sama-sama juga tadinya dilayakkan oleh Tuhan begitu. Silakan Pak. Ya, jadi menarik ini ya, memang Saul berkuasa, Daud juga diurapi. Tetapi diurapi itu tidak berarti Daud langsung bisa menjabat menjadi seorang raja. Baik. Ya. Dia memang diurapi. Tetapi untuk menuju takhta Ibu, Daud harus mengalami sebuah proses panjang dan sangat menyakitkan dirinya. Dan proses itu seperti memberi gambaran kepada kita bahwa kalau kita pun juga sudah diurapi oleh Allah, ya, kita pun juga tidak berarti terus kemudian selesai, lalu kita mendapatkan kewibawaan, mendapatkan kekuasaan, lalu mendapatkan jalan yang mudah. Tidak. Tetap proses menuju itu tidak harus dilalui. Ya. Tetapi cara ini, kalau kita bisa lihat, inilah cara yang ditempuh Allah, bagaimana cara damai di tengah-tengah kekuasaan yang ada. Sehingga tidak terjadilah apa yang dikhawatirkan, satu pertumpahan darah. Yang menjadi masalah adalah ketika pemimpin diangkat, lalu yang menjadi korban itu orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Ini yang ditemukan, siasat di sini adalah siasat damai yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian kalau Ibu tanya bagaimana pembedanya antara Saul dengan Daud secara spiritual ya, atau secara batiniah. Ya. Mereka dua-duanya menjadi raja, betul. Tetapi yang menarik adalah, mungkin kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 16, ayat 13 dan 14. Nah ini saya kira poin penting dari pembeda spiritualitas atau batin antara Raja Saul dan Raja Daud. Yang sama-sama pada waktu itu sudah ya
menjabat, ada, ada di dalam kehidupan tubuh Israel gitu. Silakan. Saya bacakan 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya. Jadi Ibu bisa bayangkan, ini dua raja sama-sama diurapi, Bu. Iya, sama-sama. Saul diurapi, Daud diurapi. Oleh Samuel sama orang yang sama pula. Orang diurapi oleh orang yang sama. Tetapi isi spiritualnya, isi batinnya itu berbeda sekali. Daud disebutkan bahwa roh Tuhan itu berkuasa atas Daud. Ya. Tetapi apa? Roh Tuhan mundur dari Saul. Lalu yang tidak membuat orang bertanya. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Iya, itu agak rumit, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi kalau mungkin bahasa psikologinya dia menjadi depresi. Ya gampang khawatir, gampang takut, gampang gelisah, tidak pernah tenang ya. Jadi dia seperti begitu ya. Tapi menariknya bahwa Daud ini masih muda. Dia mendapatkan itu ya. Satu roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Ya. Ada satu perubahan spiritual yang tidak kelihatan ya. Ya. Artinya dia gembala, tapi sebenarnya ini adalah raja. Atau raja yang belum duduk diresmikan di atas takhta. Tapi dia sebenarnya adalah sehari-hari dia masih gembala, Ibu. Bahkan sempat bekerja pada Saul juga. Bekerja juga sebagai pegawainya. Kan begitu kan. Sebuah proses pembentukan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kalau saya tangkap sebenarnya Saul itu raja, tapi dia sudah kehilangan wibawa dan kekuasaan. Nah ini kan sama seperti ada orang yang duduk berkuasa, tapi sebenarnya kamu sudah tidak punya wibawa. Ada orang lain yang sebenarnya bukan posisi itu, tapi dia punya wibawa yang lebih tinggi. Nah ini poin penting ya. Ini satu pertanyaan reflektif juga kepada kita. Sebenarnya kalau kita misalnya siapapun ya, apakah ini kita ini pendeta, apakah wibawa kita masih ada? Ataukah sudah beralih kepada orang lain? Misalnya, apa yang kita katakan sudah tidak didengar orang lain. Ya. Apalagi misalnya kita seorang direktur. Kita direktur. Yuridisnya direktur. Tapi faktualnya kita sudah nggak didengar lagi oleh anak buah kita. Ya. Ataukah mungkin kita menjadi presiden direktur, ya, presidir. Ya. Tapi ucapan kita sudah tidak lagi didengar. Jabatannya masih ada. Jabatannya ada. Tapi wibawanya sudah tidak. Karena mereka melihat bahwa presiden ini hidupnya tidak karuan. Kehilangan wibawa. Nah ini poin penting. Roh Tuhan ini berkaitan dengan apa? Dengan kemurnian hati. Tuhan melihat hati, maka wibawa itu juga diberikan kepada orang yang murni hatinya. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup benar di hadapan Tuhan ini bukan masalah saya beribadah atau tidak. Hidup benar ini menyangkut relasi saya dengan Tuhan, dan relasi dengan Tuhan menyebabkan saya atau kita semua diberikan wibawa dan kekuasaan yang tidak bisa dideskripsikan secara verbal, itu tidak bisa. Tapi orang bisa merasakan ada auranya, ada karisma. Nah, penjelasan ini bagi saya cukup menohok ya. Kita bisa saja merasa kita punya kekuasaan karena kita menjabat satu kedudukan begitu. Tapi kita perlu memeriksa diri. Itu pertanyaan refleksi dari Pak YBM begitu. Apakah roh itu masih ada pada kita atau sudah beralih? Dan itu membawa saya untuk nanti tidak saya bacakan sekarang, tapi saya mengingatkan, Amsal mengingatkan kita bahwa 4 ayat 23 itu, saya bacakan saja, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati kita akan terpancar keluar, dan itulah salah satu persoalan yang membedakan, atau hal yang membedakan Daud dengan Saul begitu. Oke. Kita akan mengakhiri ngulik ini. Pak, apa yang patut kita jadikan pembelajaran, menjadi relevansi bagi kita yang hidup di zaman sekarang, atau orang bilang zaman now, karena sepanjang Bapak jelaskan bahwa ada banyak hal yang dapat kita ambil dan kita terapkan pembelajaran dari Saul juga Daud begitu. Nah, apa beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemirsa yang bersama kita sekarang, Pak? Silakan. Yang pertama boleh saya katakan bahwa
konsep pemerintahan Allah itu tidak pernah usang dan terus relevan. Jadi kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Saya kira poin pertama itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah sudah datang ya, di dalam diri. Pemerintahan Allah itu sudah terjadi. Karena itu setiap umat percaya pada hakikatnya hidup di bawah pemerintahan Allah. Kita hidup di bawah teokrasi. Ya. Nah, karena itu konsekuensinya, pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya kita nih umat yang taat secara total kepada kehendak dan firman-Nya atau tidak. Ya. Nah, ketaatan kepada Tuhan itu dinyatakan dengan arti mendengarkan. Ya, kata mendengarkan ya, dan memperhatikan kehendak Allah. Ini dua kata, karena itu di dalam kredo Israel dimulai dengan kata Shema. Shema, dengarkanlah. Dengarkanlah Israel. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Mulai kata mendengarkan. Bukan mendengar ya, mendengar to hear. Ya. Tapi to listen. Ya. Nah, mendengarkan dan memperhatikan kehendak Allah bisa menyebabkan kita kehilangan rasa aman. Ya. Kita bisa dimusuhi karena kita menyampaikan suara kebenaran, suara kenabian. Tapi ketaatan kepada kehendak Allah itu harus kita lakukan. Walau kita harus kadang-kadang harus mengalami kondisi yang sulit ya. Dan kita mau kadang-kadang harus, bukan mau ingin konflik, tapi harus kadang-kadang konflik itu tidak bisa kita hindari. Ya. Ya. Nah, karena itu kalau boleh saya lihat di dalam konteks kita ini sebenarnya umat percaya. Dibaptis, mengaku percaya, atau sidi. Itu satu langkah saja. Ya. Seperti Daud, diurapi. Satu langkah. Tapi menuju takhta, kamu harus berjuang. Proses. Kamu harus mengalami proses, dan kadang-kadang proses itu sangat menyakitkan. Jadi antara kita yang tadi diurapi ya, sebagai sebagai seorang umat percaya, dan kemudian kita juga mengaku percaya, atau seorang pendeta ditabis, dia pendeta. Tapi untuk menjadi seorang pendeta, dia harus mengalami proses itu. Ya, harus bisa membuktikan makna atau hakikat dari pentabisannya. Apakah dia setia, ataukah dia mencari rasa aman, ataukah dia hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, begitu kan? Nah, artinya apa? Bahwa keselamatan itu jangan, kamu belum dibaptis, kamu belum selamat. Baptisan itu tidak membuktikan keselamatan. Tapi baptisan dan sidi itu merupakan proses kamu menjalani keselamatan, menghidupi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada. Berarti keselamatan itu ada apa? Diperjuangkan. Ya. Jadi itu yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Tidak pasif, tetapi ada sesuatu yang sangat dinamis. Ya. Nah, jadi apa itu? Setia dan taat. Tanpa itu, ya kita akan seperti Saul, mengalami kegelisahan. Ya. Jadi kita tidak sejahtera. Ya. Jadi orang Kristen kok hidup saya tidak sejahtera. Tidak damai. Baik, terima kasih Pak Pendeta YBM untuk ulikan yang disampaikan di kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama dengan kita. Sahabat, saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya mengingatkan beberapa hal tadi penutup yang disampaikan oleh Pak YBM. Kiranya boleh semakin menggugah kita, menyadari keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Menarik sekali tadi Pak YBM mengatakan bahwa kerajaan Allah itu, kita adalah warga kerajaan Allah, dan kita perlu memeriksa diri kita. Apakah kita warga negara kerajaan Allah yang taat dan setia atau tidak? Tadi dalam penjelasan dikatakan bahwa Allah itu melihat hati. Kita bisa menampilkan di depan orang lain seolah-olah kita saleh, tapi Allah mengenal hati kita. Jadi bukan orang lain yang kita tipu sebetulnya, kita sendiri. Jadi mari kita meluruskan hati kita di hadapan Allah. Kemudian kita diingatkan juga melalui ngulik kita kali ini bahwa ayo masing-masing kita ini diberikan tanggung jawab, atau dikatakan diberkati oleh Allah. Mari kita menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan itu dengan baik, sebaik mungkin, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat, bukan mengambil alih atau mengintervensi atau merecoki kehidupan orang lain, tetapi bagaimana kita menampilkan atau melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian saya pikir juga bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga integritas di tengah-tengah dunia ini.
karena tindakan itu jauh lebih efektif, powerful dibanding sekadar berkata-kata. Kiranya ulikan kita kali ini sungguh-sungguh menjadi sebuah reminder dan penguat bagi kita juga untuk menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk dukungan para sahabat, baik dan memberikan like ataupun membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga belajar dan bertumbuh seperti kita. Dan bagi yang pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa untuk melakukan subscribe. Kita akhiri dengan doa dari Pak Pendeta IBM. Silakan Pak. Ya, mari kita menyatukan hati kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Tahu, yang melihat isi hati kami, bahkan Engkau yang sangat sempurna melihat siapakah kami, daripada kami melihat diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk tidak mencoba mengelabui Engkau ataupun mengelabui sesama di sekitar kami. Ajarlah kami untuk hidup benar, dan kami diingatkan akan satu istilah di dalam bahasa Latin, coram Deo, hidup benar atau jujur di hadapan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kejujuran dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka setiap langkah, ekspresi, manifestasi kami di dalam ucapan dan tindakan kami juga akan terbaca oleh siapapun di sekitar kami. Kami mungkin dapat membohongi sebagian orang, tetapi tidak semua orang dapat kami bohongi dengan perilaku kami. Ajarlah kami satu kesalehan yang murni, yang lahir dari hati yang telah dipulihkan di dalam penebusan Kristus. Biarkanlah perilaku tindakan kami lahir dari kuasa pembaharuan Roh Kudus. Kami semua hidup di bawah pemerintahan Allah, karena itu ajarlah kepada kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa untuk setia dan taat kepada Tuhan, ini berarti kami harus meninggalkan segala kepentingan insani kami yang mencoba mencari rasa aman, insani dan diri kami sebagai manusia yang ingin memperoleh kenikmatan tertentu, pujian, sanjungan, penghargaan, dan segala hormat yang diberikan orang lain kepada kami, tapi mampukan kami untuk mencari hormat dari Engkau saja. Ketika kami memperoleh hormat dari Tuhan, maka orang lain juga akan menghormati kami dengan hormat yang suci. Tuhan, berkati kami, supaya kami sebagai pemimpin, siapapun kami sebagai peran kami masing-masing, baik kami sebagai kepala keluarga, kami mempunyai tugas yang sangat khusus di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan kami, ataupun kami sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, mampukan kami hidup setia di dalam kebenaran-Mu. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan tajam bisa mengevaluasi diri kami sendiri, agar kami tidak terjebak seperti yang dilakukan oleh Saul, mencari pembenaran demi pembenaran atas kesalahannya dan membungkusnya dengan kesalehan yang palsu. Tuhan, inilah doa kami serahkan hidup kami dalam kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja di dalam kerajaan Allah yang memerintah hidup kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.